Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, masih bersama gua Angika 1M. Hari ini teman-teman semua luar biasa, studio kita di tengah-tengah kita kedatangan seorang kadis, ya kan ya? Kadis Indiksar kalau sekarang namanya. Oh, Indaksar. Indaksar itu kalau nggak salah perdagangan dan pasar ya. Oh, industri perdagangan dan pasar. Dengan Bapak Hendri SHMH. Ini kadis ini muda ya, energik. Dan malam ini saya lihat keren bener gayanya pakai batik, saya nggak bisa ngimbangin teman-teman semua. Mohon maaf. Mohon maaf Pak Kadis, selamat malam. Terima kasih Pak Kadis. Waalaikumsalam. Ini kan lagi viral di Lampung Utara ini berkenaan tentang pasar dekon. Nah, pasar dekon kita ini kan lagi mau direvitalisasi ataupun direhab ya kalau nggak salah ya. Dan setahu saya dari kecil juga itu udah lama banget ya sinema itu pasar pagi itu udah memang udah nggak layak untuk beroperasi sih sebenarnya karena bangunannya udah usang lah. Nah, Pak Kadis boleh nggak jelaskan dulu agar teman-teman tahu secara informasi dan edukasi revitalisasi itu pasar itu apa sih? Mau diapakan pasar dekon tuh? Silakan Pak Kadis. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Ya pun. Semoga kita semua sehat selalu ya. Artinya hati dan pikiran kita menyatu sehingga mindset kita artinya tidak ada terganjal atau perbedaan. Ya, jadi kita mempunyai mindset yang sama yaitu membangun Lampung Utara. Oh, cocok itu. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa sebelumnya sudah ada beberapa kali adanya konten dan lain sebagainya. Betul. Yang lagi viral ya. Kapal satu dalam keadaan yang kurang pas, tidak layak. Betul. Untuk sarana infrastruktur sarana-sarananya lah ya. Iya betul Pak Kadis. Nah, kemudian juga saya sendiri Bung Anggi, iya, 2 kali mengerahkan kendaraan yang PJU yang kendaraan yang untuk nempang pohon tinggi itu. Oke. Untuk ngambil baja apa penutup atas itu yang udah jatuh. Berbahaya. Sendiri pasar sinema itu kalau itu jatuh bahaya Kadis. Dalam keadaan pagi yang lumayan lalu lalang kendaraan maupun betul. Itu serem betul Kadis. Saya dua kali mengambil serpihan itu sehingga kita ambil supaya jangan jatuh menimpa masyarakat. Betul. Yang kedua juga artinya di situ kita ingin lihat ada suatu ikon atau perubahan tersendiri lah bagi pasar khususnya di Lampung Utara gitu kan. Mengingat sudah sekian dari puluh tahun bahwa itu belum ada pernah direnovasi. Betul. Karena kita juga terganjal dengan keadaan dana kita. Betul. Jadi mungkin itulah yang bersabar sehingga mungkin ada titik pasnya ketentuan untuk bangun itu. Artinya berawal dari kepedulian kita semua terhadap pasar kita ya Pak Kadis ya. Jadi kita berpikir bahwa pasar dekon ini kan sempat menjadi ikon Lampung Utara juga kan pasar sinema itu. Nah, yang jadi pertanyaan itu gini Pak Kadis, kan teman-teman juga di sosial media rame itu kan banyak yang kurang memahami, mungkin kan terlihat sedikit mendadak bagi mereka kan mungkin kan ya karena mungkin adanya sosialisasi yang mungkin belum nyampe lah gitu ya. Tetapi sih maksudnya itu baik sekali karena menurut saya secara pribadi ya perlu sekali gitu kan, apalagi kita kabarnya pasar ini itu yang membangun investor ya? Ya betul. Oh itu investor. Ya, betul. Nah bisa dijelaskan nggak Pak Des kira-kira sebenarnya pasar ini dikelola oleh pemerintah daerah untuk pembangunan revitalisasi ini apakah pure dari investor? Pak? Boleh dijelaskan nanti Pak Kadis? Ya, jadi begini, semenjak dilantiknya Pak Bupati, Bapak Ahmad Tony, betul. Pak Wakil Bupati Pak Romli, jadi artinya beliau sangat konsen terhadap pembangunan di Lampung Utara agar istilah itu lebih melenting. Gitu. Kalau dia hanya jalan tahap kan kurang ini. Kalau dia melenting kan tahu sendiri kalau melenting kan tas tuh ya. Nggak sendiri tas cas. Itu kan. Jadi pimpinan ini ingin melakukan melentingan pembangunan. Iya, artinya ada bentuk fisik yang bisa dilihat dirasakan oleh masyarakat lah gitu ya. Betul. Jadi berharap ini adalah program pemerintah Kabupaten Lampung Utara di bawah pimpinan Pak Ahmad Tony dan Pak Romli, sehingga adanya program ini. Betul. Dan tentunya juga ini ada ketentuan dasar hukumnya seperti PP 28 2018. Betul. Dari semua daerah kan. Itu ada gitu. Kita boleh dong. dengan pihak
pemerintah lainnya ataupun dengan investor. Investor pihak ketiga. Ya, nah ini kita lakukan. Betul. Mengingat kondisi keuangan kita saat ini ya artinya Efisiensi. tahu lah. Ya. Belum Jadi lagi efisiensi, belum lagi memang APBD kita betul. lebih dari 50% untuk bayar pegawai. Iya, nah. Ini suatu terobosan gitu kan. Betul, nah inilah Pak Kadis, masyarakat ini kadang-kadang kurang paham. Bukan kurang paham sih, mungkin informasi yang miss. Ya, betul. Sebenarnya teman-teman semua sahabat anak kedah, ya kan, di tengah efisiensi anggaran ini sebenarnya bukan kita tidak mampu membangun sesuatu, tetapi lebih memanage keuangan daerah supaya sehat. Benar, betul. Makanya kita menggunakan investor, benar nggak ya? Ya. Kalau salah dikoreksi nih Pak Kadis. Sehingga kita ini bisa dibantu oleh pihak-pihak yang memang ingin mengembangkan apa namanya dana-dana segarnya lah ya, investor itu khususnya di wilayah Lampung Utara. Nah ini termasuk pasar Dekon ini. Nah untuk scat view-nya itu kan belum banyak tahu juga tuh Pak Kadis. Mereka kan cuma ngelihat, cuman mungkin yang lagi viral nih kan ini mungkin ya karena lagi semeraut kayak masalah pindah sementara di tempat-tempat sementara gitu kan. Mereka kan belum lihat nih. Nanti teman-teman kita tampilin ya jadinya gimana. Ya Pak Kadis ya. Biar nanti kan teman-teman juga bisa tahu pasar itu mau dibuat apa sih sebenarnya. Kalau sekarang kan masih bertanya-tanya nih Pak Kadis. Nah oke. Pak Kadis, ada pertanyaan lagi nih tadi beberapa sampel di sosial media yang sudah saya share. Yang lagi menjadi keributan ini kan para pedagang nih di sana. Masalah kios-kiosnya sementara itu katanya ada yang terlalu kecil, mungkin begitu Pak Kadis ya. Ya mungkin seperti ini Pak Kadis. Bisa nggak disampaikan buat teman-teman pedagang bahwa itu tuh sementara gitu loh. Nah, silakan Pak Kadis. Jadi begini ya, luas total pasar Dekon, pasar Genevo dan pasar lain di situ itu adalah 18.000 meter persegi sekian. Artinya 1 hektar lebih ya. Lebih ya, oke. Nah, kemudian yang akan kita bangun ini adalah pasar Dekon dan pasar Genevo. Sekitar 8.460 meter persegi. Oke. 1 hektar kurang. Iya benar. Oke. Masih ada sisa. Sisa betul. Tapi ini akan kita robohkan semua. Diratakan dulu. Iya. Di situ nanti ada sebagian itu yang masih jadi terbuka hijau. Keren itu, keren. Kita akan melakukan perencanaan melalui dinas terkait. Betul. Itu apa di depannya? Jadi sport center atau terbuka hijau atau tempat bermain anak-anak. Kan? Betul. Sedangkan yang digunakan untuk pembangunan pasar itu sekitar 8.460 meter persegi. 8.000-an itu untuk khusus kios-kiosnya ya. Satu hektar kurang. Nanti ada kayak kuliner. Iya, betul. Harapannya tentunya insya Allah lebih baik daripada saat ini. Oke, berarti ini kan bertahap ya Pak Kadis ya? Ya. Nggak langsung semua dirobohin ya? Langsung semua dirobohin. Dirobohin dulu semua. Jadi pedagang-pedagang ini nanti sementara waktu dipindahkan ke kios-kios itu dulu. Sudah kita hitung, kita data semua pedagang. Mulai kita buat penampungan. Dan yang saat ini masih viral lah. Iya. Mungkin di sini saya tekankan lagi. Ya silakan Pak Kadis. Ini hanya penampungan sementara. Penampungan sementara loh bapak-bapak pedagang. Kemudian memang kami tidak anti kritik. Iya. Jadi begitu ada kritik dan lain sebagainya kita respon. Betul. Dengan ada sekarang ukuran 2x2 meter persegi. Yang lebih besar. Yang lebih besar. Atau nanti ada dua itu kita jadi satu. Oke. Ya, mungkin yang kecil-kecil nanti kita manfaatkan untuk yang ya sesuai dengan tokonya lah ya. Artinya di sini Pak, saya di sini juga sebagai dinas terkait. Tentunya juga kita sudah ada tim. Betul lah. Dan dalam hal ini ketua timnya adalah Pak Sten 2. Oke ya. Ketua tim revitalisasi pembangunan pasar sentral. Jadi perlu kita garis bawahi. Apa itu revitalisasi kan? Betul. Kita perbaikan segala bidang. Betul. Sarananya, betul. Pengelolaannya, manajemennya dan sebagainya. Betul. Jadi lebih profesional kali ya. Sehingga nanti juga mungkin dari dinas terkait juga kita kan nanti kan bukan hanya menyiapkan tempat tapi mungkin nanti kedepannya ada edukasi untuk marketing, ada event-event, bener nggak Pak Kadis ya? Iya, jangan mentok. Maksud saya mikirnya, nanti ini pasar kayak burung segala macam. Jadi begitu ada ruang terbuka hijau dan sebagainya. Iya dong. Masa iya dong nggak belanja? Nah, kan mereka belanja, kita menghadirkan masyarakat. Belanja. Nah, kira-kira Pak Kadis target pembangunan kita berapa nih? Berapa hari? Berapa bulan? Berapa tahun? Apa targetnya? Jadi, harapannya kan pembangunan itu sekitar 6-8 bulan Pak. 6-8 bulan. Jadi kalau step saat ini berjalan sesuai dengan SOP ataupun apakah di bulan 23 bisa masuk kembali.
di bulan 3 2026. Ya, Itu udah bisa siap pakai ya. biasa sepakai. Itu target dari kita ya. Target kita. Nggak lama-lama banget sih, sekitar 8 bulan itu nggak lama kan. Nah, ini juga sih Pak Kadis, kan sebenarnya teman-teman juga kayak yang berdagang di pasar itu kan sebenarnya bukan hanya mengandalkan kios juga sih, mereka kan bisa juga berdagang secara online juga kan bisa juga ya. Bener nggak ya? Apalagi zaman sekarang masa kita hanya tergantungan dengan kios. Misalnya gini, mohon maaf ini saya bukan mau meluruskan, sama-sama kita meluruskan kan. Jadi teman-teman yang dagang di pasar mungkin merasa kaget. Kok tiba-tiba langsung, ini dibuat apa, dibuat apa, dibuat apa ya? Ya kalau kita nggak mulai dari sekarang ya mau kapan lagi? Jadi Bung Anggi, Ah, saya lihat begini, itulah kekuatan pedagang kan, kalah iya. saing dengan aplikasi. Nah, Inilah yang kita apa namanya itu coba. kita coba Ah, adanya suatu revitalisasi betul. sehingga tempatnya lebih menarik. Betul. Nanti mungkin ada marketing. Saya contohkan Pak Anggi ya. Gimana? Kalau kita belanja di supermarket, Betul. misalkan Chandra saat ini berlaku, Iya. saya mau tanya, ada nggak di sana? Iya, nggak ada. Nggak ada kan? Jadi masa itu terlena, nggak ngeliat jam berapa aja ada. Itu kan suatu marketing, kan? Bener sih. Jadi dia nyaman di sana. Dia nyaman, dia nggak ngeliat jam, Mbak. Kalau kita Malam. kalau kita kasih jendela, udah malam keluar. Nah, itulah yang akan kita terapkan di pasar ini. Kita kan ada suatu marketing yang bagus. Iya. Masa itu tertarik gitu. Cocok sih itu Bang Kadis. Iya. Jadi kita tuh merubah mindset kita Betul. Ya. Kemudian ada nggak di mall tuh jam? Kan nggak ada. Ini nggak ada dong. Itu tadi, itu kan suatu ilmu. Ah, Kemudian kayak pencahayaannya, betul. sehingga masyarakat itu nyaman belanja. Betul. Dia nggak tahu kalau 4-5 jam. Nah, Semula dia ngawalkan anaknya belanja banyak kecil, dia ikut belanja juga. iya. Ya sama lah, kita kembali ke saya lah ya. Itulah yang kita terus sini kan. Betul Bang Kadis. Apakah nanti ada suatu buka hijaunya, Iya. ada event-eventnya. Event-eventnya. Sehingga masyarakat kumpul situ dan otomatis minimal Iya. sekian persen belanja lah mereka. Jadi di sana tuh bukan hanya untuk pedagang-pedagang, Betul. tapi bisa juga kan UMKM Ya, masuk UMKM, juga. Ada juga lokasinya mereka itu. Nah, Kulinernya dan lain sebagainya. ini nih bagus banget loh teman-teman Sehingga semua. kita berharap Panggi itu sore-sore ke sana ada suatu perubahan untuk nongkrong. Iya. Kalau sekarang kan mungkin ada bau segala macam kan. Iya. Contoh kan Panggi itu lagi kan. Yang bagian dalam itu. Betul. Ya. Kalau kenapa masyarakat orang itu nggak mau jual dalam? Karena sirkulasi udaranya nggak bagus. Iya, betul. Kita masuk dalam ngap. Ya sebenarnya saya juga sempat miralin juga sih Iya. Pak Kadis. Kan memang udah nggak layak juga, di dalam itu udah kumuh. Iya, jadi udara juga nggak ngalir sehingga pengap. Bagaimana mau pembeli datang kalau pedagang juga? Iya dong. Nah itulah kita lihat itu sirkulasi udara ya supaya dia lancar, Nyaman. Seperti itu ya. Jangan dia juga hanya bukan belanja tetapi bisa Ya. nongkrong-nongkrong lah bahasanya karena bisa ngopi-ngopi di situ. Itu kan maksudnya Pak Kadis ya? Dan saya tekankan lagi sekali ini, artinya kita juga sangat sulit untuk bekerjasama dengan pihak-pihak investor lain karena mereka Betul. mungkin berprinsip untuk lebih banyak. Iyalah. Dan kebetulan ini ada, gitu. Iyalah. Siap berinvestasi seperti itu. Iya ya. dong. Kenapa nggak kita sambut? Iyalah, masa baru pertama begini kita sudah menolak. Ya, siap. Gimana ke depannya kita mau ngebangun bangunan yang 10 lantai. Ya kan, baru reputasi pasar aja kita sudah ribut. Kayaknya kitanya harus merubah mindset Pak Kadis. Benar nggak sih? Memang kita merubah mindset yang mudah tertanam yang itu memang sangat sulit. Ya. Tapi pelan-pelan Pak Kadis. Dengan anak-anak milenial inilah kita bisa coba untuk mengajak bahwa sebenarnya Lampung Utara mampu. Lampung Utara bisa, tetapi kita harus bareng-bareng dong gitu kan. Ya kalau kritik nggak masalah, namanya kritik kan, asalkan kritiknya membangun, jangan menjatuhkan. Ada kritik, ada solusi. Nah, karena kita di sini bukan mencari masalah, tapi mencari solusi, ya nggak. Nah, harapan kepada para pedagang terkait proses pembangunan. Nah, mereka kan banyak harapan nih, Pak Kadis. Ya kira-kira pemerintah, Pak Kadis kan selaku pemerintah lah ya. Mereka banyak harapan-harapan ke depannya itu mungkin ada ketakutan-ketakutan mereka ini bagaimana. Nah, untuk menjamin cara pikir mereka itu apa Pak Kadis kira-kira? Jadi begini, saya sudah berapa kali sosialisasi gitu kan, Ya. walaupun singkat, baik Betul. itu saya sendiri bersama dengan tim investornya, Ya. ataupun dengan Bupati dan Putra yang kita undang langsung pada satu rumah. Betul. Nah, di sini Bupati dan jajarannya dan juga di sini saya mewakili sebagai wakil ketua panitia. Ya. Akhirnya beliau juga merangkap asisten 2 ya. Iya. Asisten Lampung Utara yang bidang perekonomian. Tentunya kami sangat berpihak pada pedagang Oh, ya. masyarakat. Betul. Artinya
apapun itu, baik itu harga, baik itu lokasi, tempat, pasti kita akan utamakan masyarakat. Dan kami pastikan sini bahwa masyarakat yang menunggu saat ini yang kita utamakan. Betul Pak Kades. Baru yang lain-lainnya. Betul. Yang kedua, yang masalah harga pun nanti. Dikala dia tinggi segala macam, tentunya pasti kami akan nego lagi dengan investor. Kami akan utamakan kepentingan masyarakat, kemampuan dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi ini. Dan yakinlah, artinya tidak akan mungkin di sini kami pemerintah mengambil keuntungan untuk kegiatan revitalisasi bangun pasar ini. Apalagi ini kan investor kan. Ya betul. Paling nggak gini sih Pak Kadis, kalau saya sih ngelihatnya kita bertahap ya, berkala. Lihat dulu animo masyarakatnya, lihat pasarnya. Masalah untuk kios dan lain-lain itu kan ya kita lihat dulu ke depannya. Yang penting saat ini kita mulai dulu. Ya. Kalau kita nggak mulai gimana kita mau gerak? Jadi begini kalau saya analogikan Pak Anggi. Kita belanja di Indomaret, ya kan? Itu kenapa kita senang? Dingin, nyaman. Karena nyaman dong. Sekarang saya balikan, kita belanja di situ. Yang aduh. Sudah dia hujan dia ini. Iya. Sumpah dan sebagainya. Iya. Lagi Pak ya. Apa? Itu sudah kita kaji juga. Betul. Melalui lembaga teknik yang punya kemampuan untuk tadi. Betul, itu udah rapuh benar-benar. Terjadi apa-apa. Betul. Kita semua yang menjadi. Benar. Oke. Oke. Nah, ke depan Pak Kadis itu pasti kan akan sosialisasikan lagi lah ya. Apa kira-kira yang akan dilakukan ke depannya dari dinas terkait untuk masalah pengelolaan pasar ini? Maksudnya agar pedagang ini merasa tersampaikan informasinya. Jadi begini Pak, kami dalam hal ini tidak menutup atas kritik khusus pedagang ya. Ya, pedagang. Maupun yang lainnya. Ya. Tapi kami utamakan pedagang karena mereka sendiri yang langsung bersentuhan dengan. Betul, pasar raya. Dan juga artinya di sini apabila misalnya ada masih kekurangan luas dan sebagainya itu silakan. Satu kita kaji sama-sama. Kemudian dari harga dan sebagainya. Betul. Harapan kami di sini bahwa ini selain sebagai program prioritas atau kualitas daerah atau proyek strategis daerah yang mengumpulkan program bupati, kami berharap juga ada manfaat untuk pedagang. Oke. Artinya mereka bisa lebih meningkatkan pendapatan mereka, juga kesejahteraan mereka juga. Betul. Itu harapan. Jadi kita jangan berpikir bahwa seperti ini, sadar seperti Pak Andi ya. Kita selalu melihat langit ke sana pendek, kan? Betul. Salah. Padahal sama tinggi. Jangan lu berandai-andai bahwa jangan seperti itu kan. Ya kita jangan berandai-andai. Betul. Apa yang kita lihat, kita Kadis. pikirkan belum tentu yang sebenarnya nanti. Betul. Oke Pak. Ya. Oke lah ya. Nanti next mungkin kita akan ngobrol lagi sama Pak Kadis karena ini kan baru permulaan tentang sosialisasi. Siap. Adanya miskomunikasi informasi terhadap pembangunan revitalisasi pasar Dekon. Lagi kalau boleh. Boleh silakan. Artinya biar kita juga lebih memperjelas. Silakan. Bahwa kegiatan ini murni adalah program Pak Bupati Lampung Utara bersama Wakil Bupati Lampung Utara yang tanpa menggunakan dana APBD. Kita melakukan kerjasama dengan pihak lain dan ini ada payung hukumnya gitu kan. Siap. Artinya saya mohon agar ada dukungan semua pihak gitu kan, agar ini bisa terlaksana dan tentunya hasil juga maksimal. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis untuk malam hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Saya secara pribadi untuk kita sebagai warga Lampung Utara, kalau kita tidak mendukung suatu hal yang baik untuk kemajuan Lampung Utara, kapan lagi kita akan bangkit? Kapan lagi kita akan merubahnya? Semua tergantung kita. Tetap semangat Pak Kadis. Ya, kami selaku wadah jurnalis khususnya PWRI bekerja sama dengan Anak Keda siap untuk memantau secara baik informasi, memantau secara edukasi untuk program-program pemerintah di Lampung Utara. Selamat malam Pak Kadis. Malam. Terima kasih. Salam Anak Keda.